Shalom, saudaraku, dimanapun saudara berada. Saya percaya keadaan saudara keadaan baik, sehat walafiat, aman, tentram, damai, sejahtera, sukacita di hidup kita. Malam ini kita mau belajar firman Tuhan dari Perjanjian Baru tentang doa Bapa kami. Kita berdoa, Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Dan kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Rapi hambamu yang tidak ada apa-apanya itu. Urapilah hambamu ini yang tidak ada apa-apanya ya Tuhan. Dan pengurapanmu itu akan mengajar kami untuk melakukan kehendak-Mu. Urapi juga setiap umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan di channel Immanuel Hin TV ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, malam ini kita berjumpa kembali. Kita mau belajar firman Tuhan dan doa Bapa kami. Situ katakan, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudaraku yang kasih Tuhan, ayat ini berkata jelas kepada kita, janganlah mau kami dalam pencobaan. Saya percaya saudara dan saya punya pengalaman secara pribadi. Punya pengalaman pribadi. Ketika kita jatuh dalam pencobaan. Ketika kita jatuh berbagai-bagai pencobaan. Karena ulah kita sendiri. Karena keinginan mata kita. Karena keinginan daging kita. Karena keangkuhan hidup kita sendiri. Saudara masih ingat di Perjanjian Lama ada kisah tentang kehidupan Yusuf sebelum dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Yusuf dibuang saudaranya ke sumur. Dibuang saudaranya ke sumur. Setelah diangkat dari sumur, lalu dijual menjadi budak. Diambil Potifar, bekerja di rumahnya, mengurus rumah tangganya. Seluruh kebutuhan rumah tangganya diurus oleh Yusuf. Istrinya Potifar melihat Yusuf, aduh, ganteng, tinggi besar, gagah, sehat, kuat. Lalu istri Potifar nasir, membujuk, merayu Yusuf untuk bersetubuh dengannya. Tapi apa yang terjadi? Yusuf lari menjauh, bukan lari mendekat. Amin. Ketika dia lari, istri Potifar menarik baju dan melaporkan ke suaminya bahwa Yusuf ini mau memperkosa istri Potifar. Ini satu fitnah yang luar biasa, saudara. Kalau saya melihat cerita ini, untuk Yusuf bisa masuk ke Mesir, untuk bisa menjadi orang nomor 2, ini satu proses, satu ujian yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan Yusuf. Itu serangkaian perjalanan Yusuf untuk sampai ke Mesir menjadi orang nomor 2. Biasa kalau dipromosikan Tuhan.
proses. Tapi proses ini, kalau menurut pengertian saya, ini ujian, bukan pencobaan. Ini ujian. Apa bedanya ujian dengan pencobaan? Kalau ujian itu datang dari Tuhan. Kalau pencobaan itu datang dari diri sendiri. Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, kesombongan hidup. Ada satu kisah lagi, saudara. Di Perjanjian Lama tentang Raja Daud. Dia seorang raja berkuasa, punya tentara, dan dia bisa buat sesuka dia. Ketika dia melihat istri Uria sedang mandi, dan Daud di atas soto istana. Kapan pria itu paling berbahaya? Saudara yang saya mengenal, seorang pria. Kapan, dalam situasi apa yang paling berbahaya? Ketika seorang pria itu sendirian. Oh, ramai-ramai enggak. Ketika sendirian, ada banyak kuda, ada banyak tawar budi. Daud melihat istri Uria sedang mandi. Boleh juga. Lalu punya siasat. Dia ambil istrinya dan bersetubuh dengan istrinya. Dia ambil menjadi istrinya. Dan Uria diutus. Padahal itu tentaranya dia. Diutus ke medan perang. Ditaruh di paling depan supaya mati. Ini satu perbuatan yang jahat luar biasa. Setelah itu, apa yang terjadi? Ketika Daud jatuh dosa, dia tegur sama Nabi Nathan. Dia nangis. Sadar, dia sudah jatuh dalam pencobaan, jatuh dalam dosa. Kisah Daud ini, Daud membawa dirinya masuk dalam pencobaan. Bukan seizin Tuhan. Ini karena keinginan Daud sendiri. Saudara, ada harga yang harus dibayar terlalu mahal. Daud untuk membayar kesalahannya, pelanggarannya. Dan Tuhan hajar dia. Kerajaannya dikoyakkan. Mengalami banyak kesulitan. Masalah sendiri berganti. Saudaraku yang kasih Tuhan. Malam ini firman Tuhan datang kepada saudara saya. Janganlah mau kita masuk dalam. Janganlah saudara saya ini masuk ke dalam pencobaan karena ulah kita sendiri. Udah tahu itu larangan Tuhan, udah tahu itu dosa, tapi kita sengaja membawa kita masuk dalam pencobaan. Biasanya dalam kehidupan sehari-hari, saudara saya sebagai pengusaha, sebagai pedagang, cari nafkah, usaha diberkati, pekerjaan diberkati, rumah tangga diberkati. Punya mobil banyak, rumah banyak, uang banyak. Seperti punya sayap, seolah-olah punya sayap bisa terbang kemana dia suka. Dan membawa dirinya. Cari apa? Cari kesenangan dunia. Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Naik ke diskotik, pesta pora, pesta karaoke sampai malam. Wah, memuaskan hawa nafsu, memenuhi keinginan sendiri. Biasa dosa apa? Dosa perselingkuhan, dosa perzinahan, tidur dengan istri orang, atau istri tidur dengan suami orang. Tuhan Maha tahu, manusia sekali sok tahu. Dipikir Tuhan nggak tahu. Apapun yang kita lakukan, semua Tuhan tahu. Tuhan catat semua itu. Firman Tuhan berkata, mari, kalau saudara saya tahu itu sudah
larang Tuhan, sudah tahu itu dosa dan kita sengaja melanggar firman Tuhan, udah tahu itu kebenaran dan kita sengaja melanggar kebenaran itu, sesungguhnya di hadapan Tuhan kita melawan Tuhan, kita menantang Tuhan. Bahkan sering kata Daida, jangan atur Tuhan. Yang seharusnya Tuhan yang ngatur hidup kita. Karena kita sombong, congkak, kita mengatur Tuhan. Dengan sikap seperti itu, berapa banyak kita jatuh dalam pencobaan-pencobaan yang mendatangkan banyak masalah, kesulitan, silih berganti dalam kehidupan. Bahkan sampai sakit. Diizinkan, dilempar Tuhan ke ranjang sakit. Kalau sakit bisa apa, saudara? Kita punya uang, engkau nggak bisa beli kesehatan. Oleh karena itu malam ini, saudara, saya punya pengalaman banyak. Kalau mau kesaksian, waktu yang singkat ini nggak cukup, saudara. Saudara juga punya pengalaman yang banyak ketika kita jatuh dalam dosa karena kemauan sendiri, karena ulah kita sendiri, karena sombong. Malam ini di firman Tuhan menegur saudara di sana. Mari kita datang kepada Tuhan. Kalau sudah terlanjur gimana? Sudah terlanjur jatuh dalam berbagai pencobaan karena hawa nafsu sendiri. Tidak ada cara lain. Tidak ada cara lain kecuali saudara saya datang kepada Tuhan, bertobat sungguh-sungguh. Tuhan, ampuni saya. Ampuni saya. Ampuni aku. Aku berdosa di hadapan Tuhan. Aku berdosa di hadapan keluarga. Dosa di hadapan istri. Dosa di hadapan sama manusia. Bertobat sungguh-sungguh. Bertobat sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dari hati yang paling dalam. Firman Tuhan berkata, janganlah kamu menjadi, janganlah kamu membawa dirimu masuk dalam pencobaan. Dan pencobaan itu biasa. Di firman Tuhan di 1 Korintus pasal 10 ayat yang 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, Dia setia. Karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan jalan keluar kepadamu sehingga kamu dapat menang. Kalau sudah terlanjur masuk dalam pencobaan, berkatakan pencobaan itu biasa dan ada masa akhirnya. Ketika sudah ada saya bertobat sungguh-sungguh dan tidak melebihi kekuatan saudara dan saya. Pada waktu kita sudah masuk bertobat sungguh-sungguh, Tuhan akan memberikan jalan keluar untuk saudara saya supaya kita bisa menang, melewatinya, dan kita lulus. Kita kembali kepada Tuhan. Malam ini kiranya renungan firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi saudara. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu Tuhan. Karena kesombongan kami, karena keinginan daging kami, keangkuhan hidup kami, keinginan mata kami jatuh masuk dalam berbagai pencobaan-pencobaan. Kami tahu kami sengaja melanggar firman. Itu larangan Tuhan. Kami sengaja melanggar firman-Mu Tuhan. Ampuni kami. Ampuni kami. Kami mau bertobat sungguh-sungguh. Betapa sucinya dan salehnya kami harus hidup di hadapan-Mu menjelang kedatangan-Mu yang kedua. Tuhan, terima kasih. Ketika kami bertobat, percaya Tuhan pulihkan kami, Tuhan sembuhkan kami, Tuhan berkati kami. Terima kasih Bapa. Berdoa kiranya berkat dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah, cinta kasih sayang dari Yesus Kristus serta persekutuan indah dan manis yang Roh Kudus menyertai
kita semua mulai malam hari ini sampai Yesus Kristus datang kembali kedua kalinya menjemput kita di awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Nama saya, nama saudara terdaftar dalam kitab kehidupan. Haleluya. Terima kasih. Amin. Haleluya. God bless. Sampai jumpa di next video.